Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Pajo, Bapak Nurdin Muhammad, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu pemateri sosialisasi aksi nyata pada hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Pajo, singkatnya hadirin yang berbahagia. Sejenak marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti acara sosialisasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 1 Pajo, Kabupaten Dompu, Rabu 16 November 2022. Dan mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Rukayah SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nini Karlina, Sarjana Pendidikan. Disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, berikutnya kata pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Pajung yang terhormat Bapak Nurdin Muhammad Sarjana Pendidikan. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi aksi nyata yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif calon guru penggerak SMP 1 Pajong. Jadi hari ini saya akan membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi aksi nyata saya nyatakan dimulai. Bapak Ibu yang saya hormati, tepuk tangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini semoga dapat bermanfaat bagi guru dan siswa serta sekolah kita demi kemajuan sekolah kita ke depan. Itulah manfaat. Semoga Bapak Ibu calon guru penggerak ini akan sukses sampai akhir untuk sampai mendapatkan SK penetapan sebagai guru penggerak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nurdin Muhammad Sarjana Pendidikan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ari Kuswanti SPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tubayyinuna biha as-salawat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan materi penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 1 Pajung. Bukan saya mengajari, tapi ini hanya sharing ilmu yang saya dapat dari guru penggerak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya mau Bapak Ibu untuk mengawali materi saya hari ini itu saya ajak bermain saja dulu. Boleh Pak? Boleh nggak? Boleh. Baik, Bapak Ibu silakan berdiri. Berdiri. Next okay. Oke. Permainannya adalah teman di sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Jadi saya bagi dua ya. Dua kelompok dan dua kelompok di sebelah kiri kanan saya dan ada dua kelompok di sebelah kiri saya. Nah, masing-masing kelompok ada dua orang. Jadi bersebelahan. Waras buat TI, waras buat tele. Jadi yang sebelah kanan saya Ibu Fia ini sama Umi Asmi berpasangan ceritanya. Anda akan mengepalkan salah satu tangan. Jadi Ibu Fia yang akan mengepalkan tangan. Atau Umi Asmi, atau yang sebelah kiri yang akan mengepalkan tangan. Baiklah. Oke. Salah satu tangan saja ya, jangan kedua-duanya. Coba Anda bayangkan, Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda itu. Nah,
Di dalam kepelantangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi Umi Asmi kan ini siap. Terus teman di sebelahnya itu Ibu Fia, tugas Ibu Fia adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepelantangan Umi Asmi. Yang lain juga bersebelah. Teman Anda boleh membujuk. Jadi Ibu Fia ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda Umi Asmi, menggelutik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepelantangan Anda. Coba yang sebelah kiri semua, yang sebelah ini kepakkan tangan dan menghadap ke temannya. Cobalah yang sebelah kanannya berusaha menggoda yang sebelah kiri untuk membuka tangannya bagaimanapun caranya. Gimana caranya? Gimana caranya coba? Sampai berhasil. Kalau tidak berhasil berarti dia tidak mau membuka tangannya. Oke lah. Baiklah. Berarti tidak ada yang mau membuka tangannya sama sekali. Oke, silakan duduk Ibu. Next, Ibu Fia. Nah, pertanyaannya, apakah Anda atau yang di sebelah kiri itu membuka kepelantangan Anda? Jawabannya tidak. Tidak ya? Mengapa? Kenapa Umi tidak mau membuka tangan? Kan ada barang berharga. Karena di tangan Umi adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak mau diberikan kepada Ibu Fia. Nah, apakah menutup kepelantangan? Mengapa alasan dan tetap menutup kepelantangan? Kenapa ditutup Umi tadi? Kenapa ditutup? Takut diambil kan? Nah, di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepelantangan? Siapa yang mengontrol membuka tangannya? Berarti orang yang sebelah kiri, berarti diri sendiri. Iya kan? Orang di luar ini ceritanya, orang luar yang berusaha membuka Umi, tapi kalau Umi tidak mau lah, karena dia mengontrol dirinya sendiri. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Next, Bubia. Nah, teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser itu terjadi beberapa miskonsepsi, salah paham terhadap kontrol ini. Yang pertama, coba next. Ilusi guru mengontrol murid, next. Jadi pada dasarnya guru sering terjadi ini, mengontrol murid paksa. Apakah sering terjadi? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, sama kayak Umi tadi. Jikalau Ibu Fia memaksa, kalau Umi tidak mau. Iya kan? Sering terjadi guru terhadap muridnya memaksa. Murid itu mau saja karena satu pilihan, karena itu masih membuka diri untuk gurunya. Tapi kalau memang dia tidak mau sama sekali, makanya yang bodoh dipaksa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maka 2K, misalnya raih, digoda, siwi, bahasa bodoh, siwi ke au, siwi ke ini, siwi ke misalnya wan pengah, siwi kai guru main sekolah, wa pengah, wa perme, wa makanan, bahkan BPT, siwi kai. Itu pengertian kita tentang kontrol seseorang atau mengontrol murid dengan pemberian sesuatu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering ini karena kita capek dan merasa capek terhadap murid, sehingga sindir pada murid dengan hal-hal yang membuat mereka memikirkan
perbuatan mereka yang negatif. Tetapi terkadang kita membuat murid merasa bersalah, tetapi kita tidak bisa melihat dia apakah dia bisa melihat dia merasa bersalah atau tidak. Nggak cerita tujuannya membuat murid itu merasa bersalah, tapi tidak paten apakah dia memang merasa bersalah atau tidak. Siapa tahu dia hanya berpura-pura di depan kita, ya kan? Seperti itu. Jadi itu pandangan kita terhadap kontrol. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalnya kita orang dewasa dan murid adalah remaja. Kita beranggapan bahwa kita ini sebagai orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol anak-anak ini. Padahal dia memiliki karakter yang berbeda dari kita. Iya kan? Orang yang berbeda, saya dan siswa saya orang yang berbeda. Kalau saya memaksa, itu mungkin ada saja perubahan. Dia akan merasa terpaksa, tetapi ini akan membuat kondisi di mana ada permusuhan. Contoh, Pak sampar kita doke, kau au ini, nah apa? Pala lama-lama dia akan merasa benci terhadap kita. Ada rasa benci di dalam dirinya karena kita memaksa dia. Itu empat miskonsepsi kita terhadap mengontrol orang lain. Jadi next, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah ini jawabannya. Nah ada sebuah quote atau kata-kata, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, nari-nari, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda dulu sebelum merubah orang lain. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kita harus mengubah kerangka pola pikir kita terhadap perilaku atau stimulus yang kita berikan kepada siswa. Contoh, next. Misalnya, yang pertama, stimulus respon yang biasa kita lakukan adalah realita atau kebutuhan kita sama. Kita dengan murid kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Makalah kontrolnya adalah ubahlah cara pandang Anda bahwa kebutuhan kita berbeda. Kita dulu dengan siswa itu berbeda. Misalnya kita kebutuhannya ingin selesai materi ini, tapi kebutuhan siswa berbeda. Dia maunya materi ini yang tentang ini, pelajaran ini bawakan dengan cara ini, beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita harus merubah ini. Kita misalnya saya sama Bu Ita melihat acara hari ini dengan pandangan yang berbeda. Melihat kamera, melihat taman, melihat sekolah dengan pandangan yang berbeda-beda. Makanya jangan pernah menyamakan pandangan setiap orang. Jadi aina ne ita doho kasama lo ne domo kalai. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain. Itu di batu. Kita ini misalnya anak kita, atau kayak kita, kita tidak bakalan pernah bisa merubah anak ini. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya barang hal buruk terjadi pada anak-anak ini, kita anggap itu sebagai sebuah kesalahan. Itu selama ini yang kita lakukan. Kemudian semua perilaku yang dilakukan siswa kita harus berubah ini. Semua perilakunya punya tujuan. Wala tujuannya, so ini aku tujuan. Aina langsung kencar. Jadi kita harus berubah. Orang lain bisa mengontrol saya. Beranggapanlah bahwa selama ini misalnya orang lain itu bisa mengontrol saya, itu pandangan banyak orang. Bahwa yang kita harus berubah, bahwa yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Apa yang saya lakukan, itulah yang saya lakukan, bukan orang lain yang suruh. Itu kita bisa mengontrol semua apa yang kita lakukan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sama seperti tadi. Kita tidak pernah bisa mengubah orang lain atau memaksa orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berkolaborasi mulai saat ini. Jadi mungkin saja pilihan saya salah. Jadi nanti mulailah berpikir, kenapa tidak berkolaborasi saja untuk menciptakan hal baru.
Kemudian mode berpikir menang atau kalah. Jangan pernah berpikir saya menang, saya kalah. Tidak ada pikiran seperti itu. Model berpikir menang terus. Kita harus berpikir tetap menang. Jangan berpikir menang kalah. Kalah jangan pernah ada di dalam diri kita. Menang setiap hari. Oke, terus. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Kita sering mau menerapkan disiplin di sekolah. Next. Nah, pertanyaannya ini, jangan sampai disiplin yang kita lakukan selama ini terjadi miskonsepsi atau salah paham. Nah, saya mau bertanya ini sama ibu-ibu ini. Pandangan ibu-ibu atau bapak-bapak tentang disiplin selama ini apa? Coba dijawab. Tentang apa? Umi? Peraturan. Apa lagi? Aturan. Apa lagi? Jadi aturan. Next, Bu ya. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin mereka. Berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Mereka berpikiran kalau saja siswa ini bisa disiplin, berarti anak-anak pasti mereka akan bisa belajar. Kalau disiplin, mereka pasti bisa belajar. Semua pandangan kita selama ini tentang itu. Kalau disiplin anak ini, berarti mereka bisa belajar. Seperti itu. Kemudian next. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ibu ini yang paling sabar mendisiplinkan anak-anak. Jadi itu pekerjaan kita sebagai guru yang paling menantang. Pandangan kita selama ini adalah mendisiplinkan siswa. Siswa maraidero, mabenge, mansau, ibu itu ndairau. Di dalam kelas itu tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita berkolaborasi, tentunya. Kemudian di dalam sini, di depan sini, apakah Bapak Ibu memiliki pandangan yang sama bahwa mendisiplinkan anak itu adalah pekerjaan yang paling sulit? Sulit apa enggak mendisiplinkan siswa? Ibu ini sulit. Berarti Bapak Ibu sependapat dengan yang saya paparkan di depan bahwa mendisiplinkan siswa itu adalah hal yang sulit. Nah, disiplin itu apa sih? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Tadi ada aturan, tata tertib, aturan atau kepatuhan pada aturan. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin berarti harus mengikuti aturan, berarti harus patuh terhadap peraturan. Itu ya tata tertib. Kemudian next, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Misalnya ada orang yang melanggar, dihukum. Itu berarti mendisiplinkan. Itu pandangan kita selama ini. Iya. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti siswa harus patuh kayak ini supaya dia disiplin. Ya, itu di dalam budaya kita. Kalau mengikuti kata orang itu berarti dia sudah disiplin. Itu pandangan kita selama ini. Terus next, saya berharap Bapak Ibu menonton video ini. Nanti saya akan tanya pendapatnya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pengendara di sini. Yang sering putar balik ketika ada razia siapa? Ayo. Terobos lampu merah. Nah, ini ketika ada polisi razia mau terobos saja, dipukul lagi ya. Ugal-ugalan di jalan. Nah, menerobos palang pintu kereta api. Kalau di sini tidak ada kereta api ini, biasa lampu merah diterobos. Ini sangat berbahaya. Sedikit-sedikit ini bisa-bisa nyawa melayang, motor melayang.
Ini biasa di jalan-jalan ada orang sering pukul-pukul spion, mengganggu pengendara lain. Akhirnya dia kena batunya. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, di Jakarta itu ada jalur khusus busway, tidak bisa dilewati oleh motor. Tapi beberapa orang biasa melewatinya pakai motor, sehingga pada saat busway lewat, motornya harus diangkut. Karena ibu-ibu biasa rating kiri belok kanan. Oke, next lagi. Dari beberapa kejadian tadi, siapa yang salah? Apakah polisi yang salah? Kenapa dia raja di situ? Tidak. Atau pengendaranya? Pengendara, berarti pengendaranya yang salah. Berarti dirinya sendiri yang salah. Kena juga batunya. Nah, kenapa dia melanggar? Kenapa dia melanggar? Mendadak. Tahu? Nah, tidak punya disiplin. Tahu tak? Kalau tidak pakai helm itu berbahaya. Tahu enggak kalau berbonceng 3 itu berbahaya? Tahu enggak kalau tidak punya SIM tidak boleh bawa motor? Tahu. Tapi banyak nekat. Nah, karena dia nekat. Nah, di dalam Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita. Contoh kan deh, tiada kesadaran, tidak ada kesadaran pengendara itu sehingga melanggar. Kalau dia tidak sadar-sadar juga, itu ditabok sama polisi tadi. Itu contohnya, contoh video tadi. Tapi kalau di dalam sini tidak ada. Next, disiplin semua kalau ibu-ibu di sini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, warak rasa disiplin di dalam dirinya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan disiplin pada diri dia, bukan mau disuruh-suruh, bukan ada motivasi dari eksternal, lain apa kalau guru. Pada akhirnya dia mau disiplin dengan dirinya sendiri. Ya, dari dalam dirinya sendiri. Motivasinya muncul di dalam diri, bukan dari orang lain.
dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik itu yang di dalam diri kita. Jadi tujuan akhir lain di kau tahu, tapi harus kau muncul di dalam diri siswa. Terus, nah, disiplin positif pengertian akhirnya adalah belajar untuk kontrol diri, mengontrol dirinya sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi tujuan yang mulia itu adalah tujuan yang baik. Jadi ada kontrol terhadap diri, jangan sampai berbuat yang tidak baik atau tidak mulia. Itu tujuan akhirnya. Jadi mati kaum tahu benda yang mulia. Terus, nah, nilai-nilai kebajikan apa yang harus ada dalam diri seseorang itu supaya bisa disiplin? Next. Nah, next. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dikaitkan seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau dia memiliki nilai ini, motivasinya akan terbangun. Nah, menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ada istilah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam diri siswa yang mau kita bentuk untuk membuat Bapak Ibu paham tentang profil pelajar Pancasila. Saya berharap Bapak Ibu bisa menonton video berikut. Kita sebenarnya sudah membuat kegiatan-kegiatan ini, cuma tidak disadari apakah masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Sebenarnya sudah dari dulu kita menerapkan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada pelajar Pancasila, tetapi baru kali ini bermunculan pada kurikulum Merdeka itu. Tetapi kegiatannya sudah dilaksanakan oleh kita sejak dulu, kayak kegiatan-kegiatan khas setiap hari Jumat, kemudian lomba-lomba, kemudian literasi yang dilakukan oleh guru-guru di perpustakaan itu. Sebagai seorang pendidik saat ini, Anda perlu hadir di suatu pelatihan. Anggaplah Bapak Ibu ini disuruh akan hadir pada sebuah pelatihan. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Misalnya, orang pelatihan naik ke batu. Apa motivasinya kira-kira? Pertama, apakah Anda hadir tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran? Misal barang undang Pak Kepala Sekolah, mai ada sekolah alasan pertama datang itu karena takut ditegur oleh kepala sekolah. Itu yang pertama alasannya. Apakah itu alasannya ibu-ibu? Ya silakan pikirkan dalam diri masing-masing. Yang kedua alasannya, pertanyaannya, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi misal, atau guru-guru berprestasi, ikut pelatihan ini itu mau dipuji, mau menjadi hebat di dalam lingkungan sekolah. Itu alasan kedua. Yang pertama takut dimarahi, yang kedua mau dipuji. Itu alasan kita mengikutinya. Yang ketiga, ini alasan yang paling baik. Ini yang harus Bapak Ibu renungi. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri. Itu untuk kepentingan dan menghargai diri Anda sendiri. Sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Maitai ge, aing matahmu, gahai kepala sekolah, aing pandai memuji do rajin, tapi itu bentuk teladan atau motivasi Anda terhadap murid-murid Anda. Kalau Anda rajin, mohon maaf saya tidak kurang rajin, tapi nanti bisa direnungi, itu akan menjadi teladan, motivasi untuk Bapak Ibu, untuk murid-murid Anda juga, guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Jadi, kemudian pertanyaannya, ini yang harus kita pikirkan bersama dan kita refleksi diri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi antar dua motivasi?
Jadi kita harus merefleksi diri. Tanyakan ke dalam diri Anda, selama ini saya ikut kegiatan ini itu atas dasar disuruh dan takut dimarahi, atau mau dipuji seseorang, atau mau dipuji oleh pimpinan misalnya. Anggaplah sekarang ini bahwa Anda menghargai diri Anda atau mau meningkatkan potensi Anda sendiri, bukan atas suruhan orang lain. Jadi itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan pakai materi terakhir yang harus Bapak Ibu renungi. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Dari ketiga tadi, yang paling mempengaruhi, apakah mereka takut dimarahi gurunya ketika tidak datang di sekolah, atau mau dipuji? Datang pagi-pagi mereka mau dipuji oleh guru, rajin jalan kiki luar jalan. Nomor 1 dan 2. Itu nomor 1 dan 2. Nomor 3 itu atas kemauan dan menghargai dirinya sendiri. Yang manakah di antara ketiga itu yang sering dilakukan oleh murid Anda? Jelas 1 dan 2 itu sering dilakukan. Tapi mulai saat ini mulailah membentuk murid Anda untuk sadar dengan dirinya, untuk hadir atas dasar kemauannya. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini bisa diterapkan di kelas ataupun dipahami oleh Bapak Ibu guru. Ini sekedar berbagi, bukan menggurui Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan tanpa adanya ancaman, yang di dalam prakteknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Selanjutnya, disiplin positif ini juga adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman dan tanpa adanya hukuman. Nah, dalam penerapan disiplin kaitannya dengan budaya positif ini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kalau hukuman itu bersifat satu arah, ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid itu hanya menerima. Ya, kemudian kalau konsekuensi sudah terencana. Ini saya langsung aja pada contohnya ya. Kalau hukuman, misalnya anak datang terlambat, guru sudah jalan kelas. Nah, hukuman misalnya begini, guru langsung saja memberikan hukuman kepada dia karena dia terlambat datang ke sekolah. Kamu harus mengelilingi lapangan 5 kali. Itu bentuk hukuman, itu bentuk pendisiplinan, tapi dengan hukuman. Kemudian contoh yang kedua dengan konsekuensi. Kalau dengan konsekuensi itu seperti ini contohnya. Misalnya ada anak-anak yang membawa minuman ke dalam kelas, kemudian dia minum di kelas dan tanpa sengaja menjatuhkan minumannya. Nah, otomatis lantainya kan basah dan kotor karena minumannya itu. Nah, dia akan melakukan tindakan apa kalau terjadi seperti itu? Maka dia akan membersihkannya, ngepel setidaknya ya. Nah, itu sebagai konsekuensi. Konsekuensi apa? Konsekuensi atas tindakan yang sudah dia lakukan itu, entah dia sengaja atau tidak, ya, menjatuhkan minuman itu. Nah, ini konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan, anak-anak itu sudah sadar dengan sendirinya karena merasa dia salah, ya. Ini bedanya dengan hukuman. Kemudian yang ketiga ada yang namanya restitusi. Dalam pendisiplinan siswa itu ada yang namanya restitusi. Restitusi itu bisa dilakukan dengan dialog, ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, atau disebut juga sebagai sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, nanti di belakang akan saya tunjukkan restitusi karena di sini berbagi pemahaman yang saya lakukan itu adalah melalui restitusi salah satunya selain keyakinan keras. Nah, ini saya sudah merangkumnya tentang identitas ya.
dalam penerapan disiplin itu akan membentuk suatu identitas. Identitas sendiri itu ada dua macam. Apakah identitas itu identitas gagal atau identitas sukses? Kalau kita melakukannya dengan hukuman, ya, itu kan negatif. Efeknya, dampaknya itu kan negatif, ya. Dengan model paksaan, kalau kita berikan hukuman, itu satu arah hanya dari guru, ya. Sehingga siswa pada saatnya nanti kalau ia menerima hukuman itu seringkali dendam, ya, merasa tidak suka, ya. Nah, ini negatif, ya. Kemudian identitas suksesnya itu bisa dilakukan dengan konsekuensi maupun restitusi. Kalau konsekuensi sifatnya masih netral. Kalau restitusi positif, ya. Kalau konsekuensi itu ada stimulus respon, ya. Ini dari guru dan murid. Tadi sudah saya contohkan. Kemudian kalau restitusi itu adalah teori kontrol yang dilakukan oleh guru. Nah, ini beberapa waktu lalu saya menerapkan keyakinan kelas. Sebagai wali kelas, memang wajib bagi saya untuk mendisiplinkan siswa dengan cara menerapkan atau membuat keyakinan kelas di kelas binaan saya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kalau dengan keyakinan kelas, ya, itu akan memotivasi anak dari dalam dirinya sendiri, karena ada nilai-nilai yang dia yakini dalam dirinya sehingga tergerak untuk melakukan hal-hal yang disiplin. Kalau peraturan itu sifatnya mengikat, ya. Nah, ini seringkali tidak mendisiplinkan peraturan. Barangkali bisa mendisiplinkan, tapi cuma 1-2 kali, karena tidak ada kesadaran dari dirinya sendiri, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, ya. Ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Makanya itu kenapa kita butuh keyakinan kelas jika dibandingkan dengan peraturan kelas. Nanti Bapak Ibu wali kelas yang lain mungkin bisa mempelajari lebih dalam lagi dan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas, ya. Misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Di sini juga ada contoh yang lainnya. Pada dasarnya nggak usah banyak-banyak. Yang penting ini disepakati antara guru dan siswa. Ya. Segitiga restitusi dalam menangani sebuah masalah yang diterapkan adalah segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer, karena sebagai manajer kita akan membuat anak-anak yang merasa bersalah itu meyakini dan mencari jalan keluar sendiri, bagaimana caranya menyelesaikan sebuah masalah. Ini perlu dilatih, dibiasakan agar suatu saat nanti tanpa pantauan dari kita, kalau anak-anak itu melakukan salah, dia bisa mengontrol dirinya, bagaimana seharusnya dia akan menyelesaikan masalah itu dengan bijaksana, ya. Segitiga restitusi sendiri itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua. Selain guru, orang tua bisa menerapkan ini, ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab tentunya terhadap diri sendiri, ya. Dan tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, ya. Kita pahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kita bisa bilang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Ini kata-kata termasuk menstabilkan identitas. Lalu langkah keduanya dengan validasi kebutuhan, dengan bahasa yang mengarahkan siswa bahwa kamu tentu punya
alasan dengan melakukan itu. Nanti ini ada contohnya Bapak Ibu ya, ada contohnya. Yang ketiga dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, pada prosesnya itu dialog terakhir pada penyelesaiannya kita akan menanyakan kepada siswa apa keyakinan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Ya, nanti dia akan menunjukkan dengan sendirinya bahwa dia ini keyakinan kelas yang saya langgar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Guru seperti yang dilakukan oleh Bu Ari kemarin adalah membuat keyakinan kelas. Pak Guru ada kertas stiker. Nanti Pak Guru akan bagikan satu orang satu. Boleh buat juga nggak apa-apa. Isinya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah aturan atau apa yang akan mengatur kalian ketika berada di dalam kelas. Ya, itu kan di dalam kelas ini, tapi kita di dalam laboratorium. Oke? Nah, isi keyakinan kelasnya kan di dalam post-it ini, di kertas stiker ini kalian tulis kira-kira apa yang boleh kalian lakukan di dalam laboratorium dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kira-kira di laboratorium itu, kelas laboratorium itu, yang bagaimana kelas yang kalian terapkan di laboratorium itu yang harus kalian tulis di sini. Oke? Ini Ibu Ari ini, tapi di dalam laboratorium tentang pelajaran informatika. Apa yang bisa dilakukan di dalam laboratorium dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu ditulis dalam post-it. Dipahami? Oke. Post-itnya terserah mau warna apa, silakan. Jadi nanti keyakinan kelas yang kalian tulis akan dibahas satu-satu. Kalian mau apa sebenarnya? Ayo silakan ditulis. Yang boleh sama yang nggak boleh. Terus terakhirnya itu tulis kira-kira kelas yang bagaimana yang kalian harapkan. Di kelas impian ceritanya. Kelas yang bagaimana, yang A, yang apa, yang kondusif kah atau apa? Ditulis. Boleh? Ada yang simpan? Sisa kertasnya nanti dikumpul ya. Ada yang mau lagi? Ada yang masih mau kertasnya? Dua, coba Ratu kasih temannya dua. Oke, bagi yang sudah boleh menempel tulisannya di depan. Sudah. Ada yang belum?
dari keyakinan yang kalian tulis ini yang mana yang akan menjadi keyakinan kelas kalian. Oke, kita bahas satu-satu. Aku udah cabut sembarang aja ya. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Itu artinya makan dan minum boleh, tetapi hanya di luar dari pembelajaran atau di luar kelas. Kemudian saya ingin kelas kami jadi indah dan cantik. Itu artinya harus menjaga kebersihan. Kalau ingin kelasnya cantik, halo perhatikan, halo. Kalau ingin kelasnya bagus dan cantik, itu artinya kalian harus menjaga kebersihan. Oke, ini dari Juriantum. Kita baca yang kedua. Ada namanya. Saya bacakan ya. Saya berjanji tidak akan keluarin baju lagi. Kalau saya keluarin, saya akan berjanji lagi. Ini artinya kalian harus berpakaian yang sopan dan rapi. Kalau dimasukin bajunya, ada baju, misalnya baju pramuka. Tenang, kita bahas satu-satu. Ada baju yang boleh dikeluarkan, misalnya baju pramuka untuk cewek yang ada kantungnya, itu boleh dikeluarkan. Tapi kalau nggak ada kantongnya, itu harus dimasukkan supaya berpakaian yang rapi. Oke. Yang selanjutnya sama ini. Tidak boleh makan di dalam kelas, sama seperti tadi ya. Ini sama. Tidak boleh tidak boleh berkelahi. Ini artinya kalian harus saling menyayangi. Kalau tidak boleh berkelahi, kalian harus saling menyayangi antar teman. Seperti itu. Ada satu, Habib. Ya. Saya pikir semua yang ada di papan itu sudah saya mewakili tadi, hampir sama semua. Nanti aturan-aturan ini akan saya tulis kembali, kemudian saya akan tampilkan ke kalian. Nanti aturan yang kalian tulis ini akan dipajang di laboratorium. Keyakinan kelas yang kalian buat ini akan mulai diterapkan. Jadi peraturan ini Pak Guru akan tempel di laboratorium, kalian wajib mematuhinya. Kalau dilanggar nih, kira-kira apa konsekuensinya? Denda apa? Ini sudah menjadi kesepakatan. Saya berharap aturan-aturan ini tidak hanya kalian tulis semata. Kalian harus mematuhinya dan konsekuensinya akan kalian tanggung kalau melanggar dari peraturan yang telah kita buat. Ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Guru tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tergerak